pada video kali ini kita akan membahas tentang selection tool dan direct selection tool. Apa itu fungsinya dan apa perbedaannya? Oke, langsung saja pada bagian kiri, pada bagian toolbar. Di sini terdapat selection tool dengan shortcut V dan direct selection tool dengan shortcut A. Untuk bentuk mereka sama, yaitu membentuk seperti kursor ya. Nah, untuk warna selection tool itu berwarna hitam dan direct selection tool itu berwarna putih. Sekarang mari kita coba. Kita klik selection tool dulu. Nah, untuk fungsi yang pertama, selection tool itu untuk memindahkan objek, yaitu tinggal kita klik lalu kita drag ke tempat yang kita inginkan, seperti itu. Kita bebas, kita bisa pindahkan ke luar artboard, keluar artboard di sini. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu merotasi objek. Kita tinggal rotasi, kita arahkan selection tool ini pada bagian kotak kecil di sini yang berwarna putih di sini. Nah, setelah kita arahkan, maka selection tool akan berubah bentuk menjadi dua arah panah seperti belayar. Kita klik kiri lalu geser ke bawah atau ke atas, maka dia akan merotasi seperti ini. Nah, bisa juga ini merotasi sesuai ukuran, yaitu 45 derajat jika ingin dibuat presisi. Misal kita caranya yaitu dengan menekan tombol shift pada keyboard, yaitu sambil kita klik kiri pada mouse terus klik shift pada keyboard, maka dia akan merotasi 45 derajat dan kelipatannya bisa 90 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi ini ukurannya akan presisi 45 derajat dan kelipatannya. Untuk fungsi yang ketiga yaitu mengubah ukuran. Di sini terdapat kotak-kotak di sini. Ini jika arahkan pas pada kotaknya, ini akan membentuk dua arah panah sesuai arahnya. Jika pada ini atas dan bawah, jika pada ini menuju atas kanan dan panah ke bawah kiri. Jika kita klik kiri dan drag, maka akan berubah ukuran. Nah, di sini ukurannya tidak presisi. Ini tidak sesuai ukuran utama. Nah, ada cara untuk membuat kotak ini jika diperbesar tetap sebangun atau presisi, yaitu dengan menekan tombol shift. Nah, jika kita klik kiri lalu drag dan tekan tombol shift, nah maka dia rectangle-nya akan membentuk bangun yang sebangun atau presisi. Nah, di sini kita ketika mendrag ini akan memperbesar ke arah yang kita tuju. Misal ke arah kanan atas, maka ke arah kanan atas pembesarnya. Kita juga bisa membuat rectangle ini memperbesar secara secara besar dengan titik poros di tengah. Seperti ini, dengan cara menekan shift alt pada keyboard. Mari kita coba dengan klik kiri di mouse lalu klik shift dan alt pada keyboard. Nah, maka rectangle ini akan membesar dengan titik poros tengah. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, fungsi yang keempat yaitu untuk membuat rounded pada sudut lancip pada sebuah rectangle. Yaitu misal pada ini, di sini terdapat lingkaran kecil pada sudut ini. Di setiap sudut mesti ada titik kecil lingkaran seperti ini. Ini berfungsi untuk membuat rounded. Caranya tinggal klik kiri pada lingkaran kecil ini lalu drag. Nah, seperti itu. Maka rectangle yang tadi akan membentuk rounded seperti itu.
kita unduh dulu. Nah, bisa juga jika kita ingin membuat rounded hanya pada bagian ini, kita tinggal klik. Jadi kalau ingin rounded semua, kita langsung tarik. Nah, jika ingin salah satu, maka kita klik dulu lalu tarik. Nah, jadi bedanya kalau ingin memperbesar semua, untuk membentuk rounded semua langsung ditarik. Nah, sedangkan untuk bagian ini saja kita tinggal klik lalu tarik. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu direct selection tool. Mari kita klik. Nah, direct selection tool itu berfungsi untuk mengedit titik-titik pada rectangle. Misal di sini terdapat sebuah titik berwarna biru kecil, ini bisa di setiap pojok pasti ada. Jadi direct selection tool untuk mengubah bentuk ini dengan cara mengklik titik ini lalu kita drag kemanapun yang kita inginkan, maka rectangle atau shape ini akan berubah seperti ini. Nah, ini kan hanya satu bagian saja. Untuk direct selection tool ini kita bisa mengubah beberapa titik dalam sekaligus. Nah, sekarang kita udah di direct selection tool, lalu kita klik satu titik di sini. Misal kita ingin dua titik ini panjang ke bawah. Nah, kita klik di titik sini satu, lalu tekan shift dan klik pada titik ini satu kali. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, maka dua titik ini akan mengikuti ke bawah seperti itu. Nah, selain itu ada fungsi lagi untuk direct selection tool, yaitu untuk membuat kurva pada titik-titik. Nah, di sini kan membentuk sebuah titik. Nah, kita ingin membuat kurva di sini sesuai dengan kita inginkan. Nah, caranya dengan mengkonvert kurva ini menjadi sebuah bentuk di sini. Nah, ketika kita klik maka ini akan membentuk sebuah kurva. Nah, kita bisa mengatur kurvanya dengan menarik ini seperti itu. Pada bagian ini sama. Nah, jika kita klik ini maka tidak akan muncul seperti ini. Nah, jika ingin muncul kita convert dulu. Convert selected anchor point to smooth. Nah, maka di sini akan terdapat dua bentuk garis ini. Ini namanya handle. Handle ini untuk yang mengubah kurva ini. Terdapat dua tips dari saya untuk menggunakan selection tool di sini, yaitu yang pertama untuk membuat sebuah objek ini pas sesuai yang kita inginkan. Misal kita ingin titik pada rectangle ini pas pada titik yang di sini, maka kita klik kiri pada mouse pada bagian rectangle ini, lalu klik Ctrl pada keyboard dan kita klik titik biru di sini dengan klik kiri di mouse lalu drag menuju ke titik yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Ini akan pas sesuai dengan titik pada rectangle bawah. Nah, seperti itu. Tidak hanya pada titik, misal kita ingin meletakkan titik pada di sini pada bagian tengah rectangle ini. Jadi kita klik Ctrl pada keyboard, lalu klik kiri pada mouse dan kita drag. Nah, seperti ini. Ini akan pas menuju center. Untuk tips yang kedua, seringkali kita ketika membuat sebuah shape atau bentuk apapun, nah kita menemukan hal kejadian seperti ini. Ini meskipun kita sudah klik kontrol seperti tips pertama lalu kita arahkan pada titik yang satu, maka ini sulit menyatu.
meskipun sudah dicoba berulang, ini akan tetap seperti ini. Ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan cara mengklik Alik Art to Pixel Grid on Creation and Transformation ini menjadi off. Nah, sekarang sudah tidak aktif. Mari kita coba ulang. Klik kontrol pada keyboard, lalu kita drag menuju titik sesuai yang kita inginkan. Nah, maka kita akan mendapatkan sesuai yang kita inginkan. Nah, kita sampai kelihatan tulisan Anchor. Nah, maka ini sudah pas. Nah, mungkin ini saja video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.